warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dona Reastu di YouTube channel Rencana Family. Nah, kali ini mau ngobrol-ngobrol sama Mami. Mau ngobrol-ngobrol sama Mami tentang tips karena Mami ini sama Papi ternyata udah udah 40 tahun menikah ya, Mami. 40 tahun menikah. Nah, 40 tahun menikah ini Mami mau kasih berbagi tips gimana pernikahan langgeng awet insya Allah sampai jannah, sampai nanti ya Mam udah ketemu lagi di akhirat sama Papi. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mam mau ngobrol-ngobrol aja sih, sebenarnya ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi pengennya nanti tidak seputar tentang kehamilan, ASI. Nah, pengennya sharing sama kalian tentang rumah tangga, jadi kita bisa ngerasa ada temennya gitu. Jadi karena kan kayaknya tuh ibu-ibu sekarang tuh rumah tangganya tuh kayaknya berat banget. Nah, Mam, waktu pas sama Papi waktu itu pertama kali ketemu Papi itu gimana? Maksudnya nih, inilah Papi yang bakal menemani Mama sampai 40 tahun ke depan. Walaupun akhirnya Papi duluan ketemu sama yang di atas, gimana Mam? Teman Papi Ya maksudnya ini loh, ini kayaknya Papi itu bakal jadi suami Mama. Kenapa Mama tuh milih Papi gitu? karena tahu ininya ya, satu dia tetangga gitu, tetangga, jadi nggak jauh-jauh lah, pengen nyari suami dari jodohnya udah ketahuan sehari-harinya, keluarganya, akhirnya kita setuju sama orang tua. Oh ya, jadi tips dari Mami adalah cari jodoh yang deket-deket aja. Jadi para jombloan cari yang deket-deket. Mungkin jodoh kalian bisa jauh-jauh. Iya, mungkin jodoh kalian kanan kiri atau di depan rumah gitu, atau di RT sebelah gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh pengen yang mana-mana. Karena kata Mami kalau misalnya deket, kita tahu kesehariannya, orangnya A, B, C, gitu, orang Ketahuan keluarganya. Nah, keluarga. Tips yang kedua, tahu keluarga. Kalau udah tahu keluarga, Obat-bobotnya. Obat-obatnya. Nah, itu tipsnya dari Mami. Nah, udah ketemu Papi, nikah, langgeng. Nah, akhirnya Mami hamil dan punya anak 4 tanpa babysitter. Ya zaman dulu ya, tanpa dulu. Kalau anak sekarang ya ampun, repot banget. Baru 1, 2 udah repot banget. Ya tahu tuh, manja banget. Anak sekarang manja. Tuh, dengerin para Mami katanya anak sekarang manja, termasuk banyak repotin Mami jadi anak 4 itu. Nah, udah gitu pas selama pernikahan ini pasti kan adalah kekurangan Papi ya, A, B, C, D. Nah, cara menyikapi kekurangan Papi ini gimana ya sampai Mama bertahan sampai saat ini? Ya, kita harus saling pengertian, dimana suami kesibukan apa, kita harus memperhatiinnya. Ada masalah anak-anak kita diskusikan. Masalah anak bisa dibicarakan. Jadi ya itulah kehidupan namanya rumah tangga. Harus saling pengertian. Namanya rumah tangga saling pengertian kayak gitu. Terus hal apa yang terbesar, maksudnya bukan terbesar sih, yang kayaknya nih sama Papi tuh nggak ketemu terus gitu Mak, kayak misalnya tentang pendidikan anak, atau misalnya Papi kan sebenarnya agak keras ya Mami juga ya low keras gimana gitu. Jadi yang sering banyak kalah siapa Mami? Yang banyak kalah ya Mama. Yang banyak kalah pokoknya Papinya mah nggak tahu. tangannya tutup ya. Taunya pulang kerja sore, nggak tahu anak-anak gimana nggak tahu ya. Kadang-kadang ya anak juga ada curhatnya, ada gimana anak-anak, gimana ada kekurangannya apa, gimana gitu. Baru kasih tahu nih, anak ini bandel, anak ini harus gini. Karena kan Papi itu agak sibuk pas zamannya, karena Papi itu orang lapangan gitu. Jadi biasanya setelah Papi pulang ke rumah baru mereka maksudnya Mami sama Papi itu diskusi. Jadi banyakin diskusi, komunikasi. Nah, komunikasi yang penting. Komunikasi apapun itu harus dikomunikasikan gitu. Abis gitu kalau misalnya Papi itu kan keluarganya besar nih Mam.
keluarganya besar. Mami pernah nggak bercocok sama keluarga besar papi, atau memang sebenarnya semuanya welcome? Nah biasanya faktor-faktor yang membuat rumah tangga itu kurang harmonis adalah ikut campurnya keluarga besar. Bener nggak Mom? Keluarga papi sih nggak ini ya, nggak ikut campur rumah tangga ini, nggak pernah. Terus ya itu nggak pernah, masing-masing lah udah keluarga masing-masing gitu. Saling perhatian. Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak ada komen apa-apa. Gak ada komen apa-apa terkait keluarga besar. Yang pasti saat kalian menikah itu kalian harus berhubungan baik dengan suami dan keluarganya, itu sih yang pasti, karena saling pengertian dengan keluarganya itu salah satu tips tetap harmonis di dalam rumah tangga. Nah Mom, sorry nih Mom, ngomongin yang agak sensitif. Waktu pertama kali kehilangan papi, karena udah nemenin mami selama 40 tahun ke depan, rasanya tuh pasti kan hancur lebur luar biasa gitu. Cara bangkit lagi gimana? Ya namanya cara bangkit lagi teh belum juga sih ya. Mesti ada udah merasa yang mendalam tuh. Nah selama ini dari ketemu papihnya tuh SMP kan, hubungan itu dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 sekarang ya berat banget, kehilangan banget. Sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Bentar lagi mami akan beruraian. Lanjut itu. Nah, abis itu mami mau nikah lagi? Enggak, ya ampun, enggak mau. Enggak, udah cukup, tinggal ibadahnya aja, udah mudah-mudahan nanti ketemu di akhirat. Di alam baka enggak, udah jadi, cukup, udah yang diminta mah udah cukup satu kali aja gitu. Jadi mami tuh pernah kalau ditanya tuh nggak mau. Jadi kan kalau dari agama kami, kalau misalnya menikah lagi takutnya tidak akan menjadi jodohnya di akhirat. Jadi buat mami, papi udah sekarang beresin yang perlu. Ada beberapa PR yang mami pengen diberesin juga, dibantu sama anak-anak yang lain. Nah mami tetap pengen ketemu sama papi di sana. Jadi tetap mami fokus sama anak-anak yang sekarang. Ya Mom? Anak sama cucu. Anak dan cucu kan cucu banyak. Dan banyak udah cukup, udah bahagia, seneng dengan cucu-cucu, anak-anak. Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Banyak rezekinya. Adem lah. Oke. Nah, habis itu karena sekarang kan udah 2 tahun ya papi jalan 2 tahun jalan papi berjalan. Ini kan mami tuh biasanya di rumah sendiri guys. Nah, lepas dari kehilangannya mami ini sama papi ini, sekarang kita langsung ke tips berikutnya. Apa ya? Nah, yang sering dilupa itu ya Moms adalah, kata mami, kalau ngeliat saya dari lihat saya, mungkin mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kalian. Saya tuh kurang set ngurusin suami, bukan ngurusin suami, karena kan kita ngurusin 2 anak nih. Kadang kata mami, aku aja ngurus 4 anak masih tetap dari papi pulang itu gelas air minumnya sudah ready ya Mom. Gelas minumnya ready, makanannya ready, semuanya ready katanya. Kita sebagai istri harus gitu. Jadi mami tuh suka, ayo itu suaminya makan, ayo ini gitu. Kadang saya suka keteteran, maksudnya nggak cepet gitu, maksudnya ngurusin paksu, maaf ya gitu. Maksudnya kadang suka agak leha-leha gitu. Cuma kan tetap ditawarin gitu. Nah sekarang harus gitu, karena di luar sana banyak pelakor yang lebih sigap dan gimana gitu ya Mom. Rumah tangga, kepala keluarga itu suami sesibuk-sibuknya harus diperhatiin. Perhatiin sesibuk-sibuknya, jangan sampai lalai lah. Itu faktor untuk rumah tangga kesananya enak. Jadi suami tuh merasa diperhatiin, walaupun air minum secangkir pun itu suami itu udah bahagia. Tuh tipsnya Mom buat para mami di rumah. Jadi buat kata mami, dikasih air minum pas saat pulang tuh, apalagi suami pulang, istri cantik, walaupun nggak perlu menor banget, yang penting rapi, wangi, anak udah pada dimandiin. Mami tuh selalu bilang, jadi kalau suami pulang tuh kamu harus rapi, bersih, anak-anak udah rapi, minuman udah ready gitu ya Mom. Iya, anak juga harus perhatiin jam makannya, suami juga jam makannya harus. Dari kita
nggak, yang penting suami, anak-anak udah siapin makan gitu. Kadang aku sama anakku, itu anakku belum kasih makan, Oh iya, suami benar. harus kasih minum, harus kasih makan, tawarin, aku selalu gitu ya. Itu Ya, benar. kebahagiaan rumah tangga, saling pengertian. Bener, mami tuh rewel masalah makan anak-anak atau masalah cucunya. Yang penting kata mami, kamu gak makan ya nggak apa-apa sih, yang penting suami makan dulu, yang penting anak-anak makan dulu, udah beres baru kamu tenang makan, itu sih yang penting. Jadi semuanya kamu istilahnya mami tuh selalu lakuin the best buat keluarga kamu dulu gitu. Jadi mencintai, ikhlas, jangan sampai misalnya kamu kayaknya aku udah A B C nih sama suamiku sama anakku, tapi kok suamiku nggak A B C, jangan gitu. Kayaknya itu minta syarat banget, kamu minta A, minta apel, minta dikasihnya apel juga gitu ya. Kan ya ikhlas, namanya saling mencintai. Mau kalau misalnya dikasihnya jeruk ya nerimo ya. Nerimo aja kalau dikasihnya jeruk, katanya kan ladang pahala. Betul, ladang pahala. Kamu mau nyanyi? Ada aja nggak bisa, nggak. Mami itu soalnya bagus banget, nanti ya suruh mami nyanyi. Oke? Ya. Oke, sharing hari ini cukup. Mami di rumah, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita, mudah-mudahan saling mengingatkan. Tetap ibadahnya dijaga, kata gitu, karena rumah tangga yang baik adalah di dalam agamanya yang baik juga gitu, insya Allah gitu. Terima kasih banyak mami waktunya, karena mami bentar lagi pulang. Waalaikumsalam. Mami pulang dan aku sendiri. Pulang lagi ntar. Ya, nanti kita Insya Allah. nanti ketemu juga mudah sama keluarga yang lain ya. Kan walaupun kita sekarang soalnya lagi social distancing, jadi nggak bisa ketemu dulu. Jadi kita masing-masing dulu nih untuk bikin videonya. Mudah-mudahan nanti kita barengan ketemu sama keluarga-keluarga lain, sama Afran, Arani, sama Tante Dina, semuanya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap tungguin video-video lanjutan dari kita, keseruan kita yang lain di YouTube channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, insya Allah untuk membantu kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Ramadan. I love you.